Coba deh bayangin situasinya, kita ada di tahun 2026. Di satu sisi, ada investor yang lagi seneng banget karena untung besar. Tapi di sisi lain, banyak juga yang cuma bisa gigit jari, lihat nilai asetnya nggak gerak kemana-mana. Kok bisa ya ada jurang pemisah yang aneh banget di pasar keuangan? Apa sih yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia angkanya. Angka yang bikin heboh pasar Indonesia di awal 2026, lebih dari 2,5 juta rupiah per gram. Ini bukan cuma rekor baru buat emas antam loh. Angka ini tuh kayak alarm yang bunyinya kenceng banget, ngasih tanda ada pergeseran besar dalam cara kita mikirin soal keamanan finansial. Coba deh kita lihat pergerakan harga emas selama puluhan tahun ke belakang ini. Lonjakan-lonjakan yang dulu kita anggap tinggi, sekarang kelihatan kayak bukit kecil aja dibandingin puncak gunung yang kita daki di awal 2026. Skalanya bener-bener gila, belum pernah kejadian sebelumnya. Jadi apa sih yang bikin harganya meledak begini? Oke, biar gampang, kita akan bedah fenomena demam emas ini dari beberapa sudut. Mulai dari kenapa ini bisa terjadi, terus kita bandingin sama aset lain kayak perak dan properti, sampai akhirnya apa artinya semua ini buat kantong kita sebagai investor. Oke, kita mulai dulu dari demam emasnya itu sendiri ya. Penting buat dicatat, ini bukan cuma cerita di Indonesia aja, tapi ini tuh gelombang global yang efeknya kerasa banget sampai ke sini. Biar kebayang skalanya, di pasar dunia, harga emas itu nembus $4.600 Amerika per troy ounce. Angka yang beberapa tahun lalu mungkin cuma ada di angan-angan. Nah, di sini, di Indonesia, harganya meroket sampai lebih dari 2,6 juta rupiah per gram. Ini udah bukan cuma berita investasi lagi, ini udah jadi obrolan di mana-mana. Nah, pertanyaan terbesarnya kan kenapa harus sekarang? Kok bisa semua faktor ini ketemu di satu waktu dan menciptakan badai yang sempurna buat harga emas? Yuk kita bongkar satu persatu. Pemicu pertama, jelas ekonomi. Waktu Bank Sentral Amerika ngasih sinyal mau potong suku bunga, artinya nyimpen uang di bank jadi kurang menarik. Di saat yang sama, data pekerjaan di sana lesu, utang pemerintahnya bengkak. Nah, dalam situasi kayak gini, investor otomatis lari, cari tempat yang aman. Dan dari dulu, tempat paling aman itu ya emas. Pemicu kedua datang dari panggung dunia, geopolitik. Konflik dan ketegangan bikin investor cari aset yang netral. Tapi ada yang lebih penting lagi. Bank-bank sentral di seluruh dunia, terutama negara-negara besar di Asia, lagi gila-gilaan borong emas. Tujuannya apa? Biar nggak terlalu bergantung sama dolar Amerika. Ini bukan sekedar tren loh, ini pergeseran strategi besar-besaran yang bikin permintaan emas jadi luar biasa. Bart Melek dari TD Securities ini ngasih rangkuman yang pas banget. Katanya, ini adalah campuran yang sangat kuat dari banyak elemen yang beda-beda, yang akhirnya menciptakan badai sempurna buat emas. Tapi, apa cuma emas aja yang lagi naik daun? Nah, pas semua mata lagi tertuju ke emas, saudaranya yang lebih agresif ternyata diam-diam ikut bergerak juga. Namanya perak. Tapi cerita dan karakter perak ini beda banget sama emas. Cara gampang bedainnya gini deh. Emas itu ibarat jangkar kapal di tengah badai. Fungsinya buat jaga harta kamu tetap stabil. Kalau perak, wah, perak ini lebih mirip mobil sport. Selain buat investasi, perak itu bahan baku penting banget buat industri masa depan. Kayak panel surya dan mobil listrik. Nah, karena punya dua peran ini, gerak harganya bisa jauh lebih liar. Beda paling jelasnya, ya ada di harga. Waktu kamu butuh lebih dari 2,5 juta rupiah buat beli 1 gram emas, kamu bisa dapat 1 gram perak dengan harga kurang dari Rp20.000. Jauh banget kan? Perbedaan inilah yang bikin perak jadi jauh lebih gampang dijangkau sama investor kebanyakan. Tapi, tunggu dulu. Di tengah pesta pora logam mulia ini, ada sisi lain dari cerita yang perlu kita lihat. Ada satu kelas aset raksasa yang justru lagi berjuang keras melawan arus. Jadi, kalau harga emas meroket, apa itu artinya ekonomi lagi bagus-bagusnya? Jawabannya, jauh dari itu. Coba deh kita lirik apa yang terjadi di pasar properti. Analogi awan hitam ini rasanya pas banget buat gambarin kondisi pasar properti. Ini bukan krisis yang datang tiba-tiba, tapi lebih kayak perlambatan yang terjadi terus-menerus dan rasanya makin menekan. Nah, ini dia badai yang lagi menghantam properti. Biaya bahan bangunan naik gila-gilaan, bunga KPR masih tinggi, dan daya beli kita semua kegerus inflasi. Bank juga jadi lebih hati-hati, hasilnya buntu. Penjual nahan harga, sementara calon pembeli milih buat nunggu. Oke, jadi kita sudah lihat dua dunia yang beda banget. Emas terbang tinggi, properti kayak tertahan di bumi. Terus, kita sebagai investor harus gimana dong menyikapi dilema ini? Kuncinya adalah berhenti mengadu keduanya. Coba deh pikirin gini, emas itu asuransi finansial kamu, pelindung kalau ada krisis.
Sementara properti itu mesin penghasil uang kamu yang ngasih pemasukan rutin dari uang sewa. Keduanya bukan musuh, tapi dua alat yang beda dengan fungsi yang sama-sama penting dalam portofolio yang sehat. Jadi pelajarannya apa? Prinsipnya sebenarnya tetap sama kok. Pertama, diversifikasi. Kedua, kenali tujuan investasimu buat apa. Ketiga, jangan ikut-ikutan panik atau euforia. Ingat, pasar itu selalu bergerak dalam siklus. Kemampuan buat tetap tenang dan sabar di tengah siklus, itulah yang membedakan investor sejati. Pada akhirnya, pertanyaan aset mana ya yang paling bagus itu pertanyaan yang salah. Ini bukan soal nebak kapan harus beli atau kapan harus jual. Ini soal membangun benteng keuangan yang kuat. Jadi, pertanyaan yang sesungguhnya bukan apa yang harus gue beli, tapi apakah gue udah siap? Siap menghadapi apapun yang akan terjadi selanjutnya. Nah, itu yang paling penting. Terima kasih.